Dengan munculnya beberapa orang percaya, Jia Luo akhirnya dengan lembut ditempatkan di tanah oleh mereka. Dan setelah beberapa saat, Penatua Sai tiba-tiba muncul. Apa yang telah terjadi? Seorang mukmin bergegas kembali. Elder Sai, orang ini adalah utusan Jai. Dia telah menjelaskan beberapa hal kepada Lord Guangzhou sebelumnya. Sepertinya dia adalah Giant. Lord Guangzhou berkata bahwa dia menghabiskan kekuatan iman dan memberinya obat mujarab. Saya tidak tahu jika orang ini sudah makan. Cepat dan lihat. Jika ada yang tidak beres, otak Jai pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Melihat bahwa masalahnya sangat rumit, Sai Lao berjongkok dan memeriksa Jia Luo secara langsung. Tetapi pada akhirnya, Sai Lao hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada kerusakan pada tubuhnya. Dia kelelahan, dan sekarang semangat dan kesadarannya menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan cara biasa tidak berguna. Semua orang percaya mematuhi perintah, tetapi seseorang menguasai sarana jiwa dan segera berteleportasi dengan saya sebagai target. Sai Lao di sini bisa digambarkan sibuk dan kewalahan. Ketika Giant tiba, dia melihat orang percaya di kuil penguasa cahaya berlutut di tanah dengan cermin segitiga tergantung di depan tangannya yang terentang. Di cermin, apa yang muncul di cermin adalah jiwa Jia Luo yang hampir runtuh. Di samping orang-orang percaya, Sai Lao ingat mondar-mandir. Bagaimana, bisakah kamu bertahan? Hanya dalam upaya singkat ini, Giant telah tiba di sisi Lao Sai. Kali ini dia tidak marah. Apa yang telah terjadi? Sai Lao buru-buru mengatakan semua hal sebelumnya. Pada akhirnya, dia memandang Jian dan menambahkan kalimat yang bermakna. Tubuh Jia Luo seharusnya tidak runtuh begitu cepat. Seseorang telah melakukan sesuatu padanya. Tapi jangan khawatir. Penguasa cahaya meninggalkan pil obat untuk Jia Luo sebelumnya. Dan Jia Luo meminumnya. Seharusnya tidak ada masalah besar. Tunggu dengan sabar di sini. Dia bisa menstabilkan jiwanya dan memberi Jia Luo waktu untuk pulih. Jian melihat sekeliling lagi. Dan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya dipisahkan oleh jarak tertentu. Begitu sesuatu terjadi, mereka akan melakukannya secepat mungkin. Penatua Sai tiba-tiba melihat ke langit dan melambai ke semua orang. Mendirikan formasi kuil di sini, perasaan di langit tidak benar. Jian, kamu sudah lama berada di alam dewa. Tetapi apakah kamu tahu apa yang terjadi dengan awan petir ini? Ketika Jian mendengar kata Lei Yun, sudut mulutnya berkedut. Itulah metode Mahkamah Agung. Selama berada di alam para dewa, awan petir akan memblokir segala sesuatu di sekitarnya sebelum jatuh. Meskipun hujan ini tidak memiliki kekuatan mematikan, ia dapat merusak awan dan tanah. Jika itu mengenai tubuh, itu akan membunuh basis kultivasi. Tidak ada yang salah dengan tidak menyentuh hujan. Namun, sebelum kata-kata Jai selesai, kamar-kamar di seluruh kota yang hancur tiba-tiba bergetar, dan dengan sedikit ledakan, semua kamar runtuh seketika. Pada saat yang sama, badai petir jatuh di langit. Jian langsung kesal. Mahkamah Agung. Brengsek, coba lagi pada saudaraku. Dengan raungan rendah, bila tajam di langit melesat lurus ke arah langit. Tapi bagaimanapun, itu adalah bilah kekuatan iman, dan hujan sesederhana peluru yang melewati kertas, langsung menelan bilah ini dengan cepat. Saat berikutnya, itu akan menjadi badai hujan. Ada hawa dingin di udara. Memadamkan hujan dewa bukanlah salah satu cara yang paling ampuh dari Mahkamah Agung. Tidak ada yang bisa bertahan dari hukuman seperti itu tanpa terluka, bahkan jika mereka bisa menghindari hujan. Uap air yang beriak di udara dapat melemahkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama ketika hujan turun, sebuah suara nyaring terdengar di langit. Orang-orang dari alam dewa kota reruntuhan tidak cukup kuat untuk menjaga wilayah Bintang Changlan, sehingga wilayah Bintang Changlan telah jatuh. Dan atas perintah Mahkamah Agung, mereka akan menurunkan hujan pemusnahan sebagai hukuman. Saya harap Anda akan mengingat pelajaran hari ini dan mendapatkan kembali wilayah Bintang Changlan. Tepat saat vonis selesai, hujan turun di kota yang hancur. Tambahkan beberapa keindahan berkabut ke kota yang berantakan ini. Melihat kota yang hancur di mana tidak ada yang muncul, hujan penghancur dewa masih turun. Orang-orang di atas berjalan pergi, dan ada keheningan yang mati di kota yang hancur. Tampaknya tidak ada seorang pun, dan tampaknya ada banyak orang. Jian melihat pemandangan di sekitarnya dengan bingung. Di mana ini? Penatua menghela napas panjang. Untungnya, saya menyusul. Untungnya, kuil itu dibangun kali ini. Kalau tidak, kami benar-benar tidak akan bisa membawa kalian berdua keluar. Semuanya baik-baik saja. Aku meninggalkan penyamaran di kota. Jangan repot-repot. Lihat apakah mereka membutuhkan bantuan. Kita tidak bisa membuang waktu. Mahkamah Agung ini sudah mulai tidak tahu malu. Siapa yang bisa menjadi lawannya? Kata-kata Sai Lao membuat suasana hati semua orang tiba-tiba menjadi luar biasa. Itu benar. Orang-orang dari Mahkamah Agung ini adalah segalanya. Melakukan beberapa hal kotor satu persatu. Untungnya, orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Pada saat hujan turun, Sai Lao menggunakan kekuatan iman dan kesadaran untuk mencoba menyeberangi hujan penghancur dewa, tetapi gagal.
Kemudian Sai Lao tahu bahwa pihak lain pasti tidak bisa melewati hal-hal ini secara langsung. Jadi dia memilih cara yang lebih sederhana untuk menghadapinya. Biarkan semua orang percaya di kota yang hancur berteleportasi secara langsung. Tidakkah kamu ingin hujan? Lalu kamu bisa bermain dengan gembira. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Bagaimana kamu bisa bahagia? Saya akan menyerahkannya kepada Anda sekarang. Bagaimanapun, ketika berita menyebar, tidak akan ada kerugian bagi kuil penguasa cahaya. Siapapun yang memiliki kebijaksanaan tahu bahwa ini adalah hari pertama pengambil alihan, dan Anda dapat memikirkannya. Alasan yang keterlaluan untuk jatuh. Sebaliknya, Penatua Sai telah tenang sekarang, tanpa retorika tambahan. Karena dia menebak tujuan asli, Qin Yichen, Tuan Sai sekarang tenang. Lakukan. Anda akan terus melakukannya di Mahkamah Agung Tuhan, dan Anda akan memiliki buah yang baik untuk dimakan pada saat itu. Sai Lao mendengus pelan, dan kemudian mulai membantu orang-orang percaya di wilayah Bintang Changlan untuk secara bertahap membela diri. Saat dia melihat Zhao Wuling, Sai Lao menemukan bahwa wajahnya penuh kegembiraan, tidak khusyuk seperti yang dia harapkan. Apa? Zhao Wuling, benua baru apa yang kamu temukan? Sangat bahagia? Zhao Wuling berbalik dan melihat Penatua Sai, dan dengan cepat menariknya ke tanah. Zhao Wuling menghentakkan kakinya dengan penuh semangat sampai dia mencapai tambang. Penatua Sai, gunakan kesadaranmu untuk melihat baik-baik apa yang ada di bawahnya. Alis Sai Lao berkerut, kesadarannya menunduk, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tempat ini sangat kaya. Inti terpenting dari bangunan kuil adalah media untuk menyimpan kekuatan iman di kuil. Di masa lalu, hal-hal ini disediakan oleh kuil Dewa Pertempuran. Dikendalikan oleh orang-orang, sekarang saya benar-benar dapat menemukan ini. Satu tempat untuk menjadi kaya hari ini. Zhao Wuling menunjuk ke belakangnya lagi, dan hanya dalam setengah hari, aula cabang meluas lebih dari 50 mil. Saya pikir tugas menjaga wilayah Bintang Changlan kali ini sangat sederhana. Perpanjang saja. Saya benar-benar tidak percaya. Siapa yang bisa bersaing dengan dewa untuk wilayah?